itu iman saya belum tinggi. Saya nggak pernah buka kesaksian di ruang lain. Baru ini nih saya bersaksi. Kalau tentang bagaimana setelah ayah saya meninggal, di situ saya mencari Tuhan. Karena saya ngerasa tulang punggung saya udah nggak ada lagi. Ayah sudah meninggal dan mama saya setiap hari itu beribut karena yaitu faktor agama, beda agama. Kedua karena kita orang susah. Dia pikir, tuh ada 2 agama di dalam rumah, jadi sial. Apes, rezeki nggak pernah masuk. Tuh mama saya suka dikompor-komporin ya begitu. Jadi kalau mama saya dari luar, dia masuk ke dalam rumah, kalau pendaringan habis, itu saya yang disalahin. Nih gara-gara lu masuk Kristen, tuh santunan yatim katanya nggak dapet gitu kan. Lu masuk Kristen katanya gitu. Terus saya ngomong begini sama mama saya. Tuh lihat tuh pendaringan udah habis. Emang Yesus lu bisa nolongin katanya. Tiba lu doa mulu Irma katanya, emang bisa turun dari surga itu katanya makanan kata gitu. Saya di saat itu saya nggak sekolah mau ke ijazah cuma sampai SD. Saya sekolah sampai 2 SMP tapi ijazah SD. Lah sekarang kalau kita mau ngelamar kerjaan ijazah SD sampai siang mau nampung gitu kan. Terus saya kalau mau jadi ngebantu-bantuin orang juga kan saya masih belum bisa megang yang berat-berat gitu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan tuntun saya gitu kan. Akhirnya dibilang, Ma, saya pas banget saya lagi megang Alkitab. Ma, burung di udara aja dikasih makan. Apalagi kita, Ma. Mama gak usah takut gitu. Benar saudara-saudara. Orang ada yang ketok-ketok pintu. Salam, kata itu. Bawa beras, bawa sembako, bawa minyak. Di situ mama saya ngeliat. Waduh, gitu tuh. Itulah makanya Tuhan Yesus. Berbahagialah manusia yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Udah tuh ya, akhirnya emak saya ngeliat, aduh, baru dibilang begitu, tiba-tiba ada orang ngetok-ngetok bawa beras, sembako, ya kan. Udah gitu, besokannya tuh, namanya hidup kan kita butuh makan, butuh minum, ya kan. Emak saya itu keluarganya ada yang ngomong begini, Muria, si Irma ikut Kristen katanya. Kayak kagak, kata dibilang begitu. Lah kita mau ikut Yesus bukan karena ngomongin duit. Ikut Yesus itu ya, hikmat itu luar biasa. Lebih dari emas dan perak. Bangku sekolahan paling tinggi aja, itu kagak bisa mengalahkan hikmat dari surga itu. Coba kita bisa begini, kita sekolah kagak, kita bisa ngomong begini, kita bisa berpikir sehat, kita bisa berpikir yang bener-bener kagak, ya di luar akal pikiran kita lah. Tuhan kasih nih pikiran kita bisa begini. Ya, akhirnya itu kan ya, udah tuh saya pergi gitu kan, saya pergi ke ibadah, saya jujur aja saya kecewa ada sama hamba Tuhan gitu, karena kebanyakan ngomongin firman nih, jangan banyak ngomongin firman ya saudara-saudara, orang itu yang penting prakteknya, yang penting kasih itu nomor 1. Firman aja diomongin, lah kasihnya kagak, lah kasihan orang jadi tegang. Cukup di kita aja, makanya kita berterima kasih gitu. Saya ketemu orang-orang seperti itu supaya nanti saya ketemu banyak jiwa. Saya nggak seperti itu, gitu kan. Puji nama Tuhan, itu buat pelajaran juga sih. Maksudnya saya berterima kasih sama orang-orang yang mengecewakan saya karena kedepannya saya nggak mau mengecewakan gitu. Dan akhirnya saya pergilah ibadah di acara puncak. Waktu saya pergi acara ibadah puncak, udah tuh pergi ibadah puncak, ibadah puasa. Nyampainya di sono, saya kan namanya nggak bisa kena dingin gitu ya, nggak bisa kena dingin. Saya di sono tuh kayak meriang gitu, bukan karena apa-apa. Mama saya nganterin doang, mah. Udah ya mah, tapi mama saya nggak ikut ke puncak. Mama saya nggak ikut ke puncak gitu, cuman nganterin doang tuh sampai acara tempat ibadah yang kita mau pergi. Nah, nyampainya di puncak, saya kayak kedinginan. Jadi saya nggak ikut doa di bawah, gitu kan. Jadi saya nggak ikut doa di bawah. Terus ada rame-rame gitu tuh di bawah. Katanya kehilangan duit. Kehilangan uang tuh, ada yang kehilangan uang. Gitu, kan mama lagi kita mulai Tuhan ya nak. Nanti kalau itu nanti di luar sama ayah. Kan maunya sama mama. Ada orang katanya kehilangan duit tuh di bawah. Saya kan di atas, emang saya nggak turun ya tante, karena saya nggak enak badan gitu, kan saya puasa. Terus naiklah, ada tante, nggak perlu saya sebut namanya. Tapi ini buat kita orang-orang Kristen, jangan dicontoh gitu.
Irma, kamu jujur aja. Kenapa kamu nggak ke bawah? Kenapa tante saya nggak enak badan? Roh Kudus berbicara loh sama saya. Tuh, jangan bawa Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, jangan pernah bawa-bawa Roh Kudus. Nama Roh Kudus itu nama yang suci. Jangan sembarangan dibawa-bawa. Karena Roh Kudus itu dampaknya, efeknya itu damai, sukacita. Lah kalau dampaknya kayak model kita diginiin. Roh Kudus berbicara loh sama saya. Kamu ngomong aja sih sama tante. Oh, kenapa ya tante? Saya jadi mulai curiga. Tante saya kenapa ya? Gitu. Ayo yuk kita ke bawah yuk. Ayo kita ke bawah, kita turun yuk ke ruang doa. Ya udah tante, saya akhirnya ke ruang doa nih. Sampainya saya ke ruang doa, saya lihat itu ada namanya 3 orang. Saya, Bu Ima, sama Bu Yanti kalau nggak salah. Itu lagi duduk tuh, duduknya juga beda. Saya suruh duduk, suruh beda. Irma, kamu di situ, kamu di situ. Iya, kenapa ya? Saya juga bingung kenapa ya. Kalian jujur aja deh bertiga, katanya. Roh Kudus berbicara loh sama saya, katanya. Di antara kalian itu bertiga ada yang mencuri. Saya baru ini nih ngomong. Baru di channel ini saya ngomong. Di situ saya jujur ya, di rumah saya diomelin sama mama saya. Ayah saya meninggal, pikiran saya kalut gitu kan. Saya pengen ibadah, sampainya di ibadah saya dituduh mencuri. Saya nangis. Saya bilang, saya mencuri tante. Roh Kudus berbicara di antara kalian bertiga. Di situ saya berpikir Roh Kudus itu kejem banget. Di saat itu iman saya maksudnya belum dewasa ya saudara-saudara. Jadi kalian semua yang udah mengenal Tuhan, ini nggak boleh begini. Ini namanya bukan anak Yesus. Saya dituduh, terus saya langsung ngomong, tante, emang tante kehilangan uang berapa gitu. Kehilangan duit 20.000 katanya. Walaupun saya orang susah, walaupun saya orang nggak punya, biar tangan saya kiting kalau saya ngambil uang, tante. Saya nggak ngambil uang, kata saya gitu. Ya udah Irma, kamu kalau nggak ngambil uang, kamu jangan nangis, katanya gitu. Kan di antara kalian bertiga. Tapi saya kecewa sama Roh Kudus di saat itu. Ya, akhirnya saya kecewa. Saya pulang dari situ, pulang dari ibadah itu. Saya jatuh di dalam dosa itu karena saya nggak kuat gitu kan. Ya itulah, saya di saat itu belum dewasa rohani. Mas, saya udah pulang. Lu ngapa lu, Ir? Mata saya bengkak. Lu ngapa lu? Tuh kan orang Kristen begini kata mbak saya gitu. Enggak, Mak, saya nggak cerita sama mama saya gitu kan. Lu pulang dari sana mata lu bengkak, kata gitu. Saya kalau ingat-ingat ke situ saudara-saudara ya, saya sedih banget gitu. Semoga nih yang pada nonton jangan pada begitu ya. Iya ya. Anak Tuhan Yesus itu punya kasih lah, gara-gara uang 20.000. Kesian kan orang itu ya. Akhirnya saya jatuh di dalam dosa. Nggak enak, nggak langsung enak ikut Tuhan Yesus begitu, enggak. Ayah saya meninggal, diproses, saya jatuh bangun lewat dosa ya. Akhirnya tahun 2011 di situ saya ketemu sama Andreas. Saya udah nggak mikirin kawin. Sebelum ketemu sama dia, saya udah nggak mikirin nikah. Yang ada di otak saya cuman saya pengen ngebahagiain mama saya pengen bahagiain adik-adik saya gitu. Apapun yang terjadi, yang penting emak gue jangan nangis. Nah, itu yang ada di otak saya seperti itu doang. Yang penting adik gue senang, adik gue bahagia gitu. Saya benar-benar, keadaan saya itu benar-benar membuat saya, ya itulah setan, iblis itu benar-benar jahat. Dia bawa kita kemana aja, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus beda sama orang dunia. Semakin kita jauh, dia nggak jauh. Bukannya aku jauh, engkau jauh, ya nggak main jauh-jauhan. Semakin jauh kita anak-anak Tuhan, dia semakin dekat gitu kan. Saya ditangkap Tuhan gitu, cepat-cepat ditangkap Tuhan. Wah, saya benar-benar rindu. Apapun yang terjadi 2003 ke 2011 saya kagak pernah kambuh. Saya jatuh bangun dalam dosa. Saya nggak pernah kambuh payudara saya.